Di pagi hari ini kami akan membahas terkait tindak lanjut pemerintah Kabupaten Sika terhadap kelangkaan minyak tanah yang terjadi belakangan ini. Nah, pendengar, sejak Desember 2024, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan minyak tanah yang semakin memprihatinkan. Harga minyak tanah yang semulanya terjangkau kini meroket ya hingga Rp10.000 per liternya. Nah, fenomena ini memunculkan berbagai spekulasi ya, termasuk dugaan adanya praktek mafia minyak tanah. Dan warga pun menyuarakan kekecewaannya tidak hanya kepada Pertamina ya, namun juga kepada agen dan pangkalan yang dianggap tidak transparan. Nah, seperti apa tanggapan dari pemerintah saat ini, pendengar? Kita sudah terhubung ya bersama Bapak Kandidius L. Tolok sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sika. Kita sapa Bapak Kandidius ya yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Yon. Selamat pagi, ya. Ya, selamat beraktivitas Bapak, semangat pagi ya tentunya. Ya, selamat pagi. Baik, sekarang ini sudah berada di kantor atau masih dalam perjalanan ya menuju ke tempat kerja nih Bapak? Sudah di kantor. Jam 7.15 sudah di kantor. Baik Bapak. Nah, ini terkait kelangkaan minyak tanah ya yang terjadi di Kabupaten Sika nih. Apa sebenarnya penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah tersebut nih Bapak? Bisa dijelaskan? Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk Pro 1 ND, RRI ND, para pemirsa yang budiman, yang berada di mana saja, serta untuk masyarakat Kabupaten Sika yang saya kasihi. Selamat pagi untuk kita sekalian. Jadi memang minyak tanah untuk di Kabupaten Sika seperti disampaikan tadi oleh Tuhan, sejak Desember bahkan sebelumnya sudah banyak keluhan warga masyarakat terkait sulit didapat di pasar, di pangkalan minyak tanah. Masyarakat mengeluh karena kemana-mana dari kampung-kampung turun ke kota untuk mencari minyak tanah, lalu di kota ibu-ibu pada mencari kemana mereka harus mencari. Perlu diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, memang minyak tanah itu merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Karena itu maka mekanisme distribusi dia atur dan kemudian harus dipantau oleh instansi pemerintah dan unsur-unsur terkait. Nah, mengapa sampai minyak tanah khususnya itu langka di pasar? Dalam monitoring kami, tim pemerintah Kabupaten Sika, kami coba melakukan monitoring tidak hanya pada saat isu adanya kelangkaan, tetapi kami sudah melakukan itu sebelumnya dan kita tahu bahwa permasalahan itu bisa terjadi karena pertama soal regulasi kita sebelumnya itu mengatur tentang distribusi minyak tanah itu secara terbuka. Maka hadirnya pangkalan-pangkalan itu kemudian mereka menjual kepada siapa saja. Tetapi dengan regulasi yang baru sekarang dan berlaku untuk seluruh Indonesia, itu mekanismenya adalah mekanisme tertutup. Jadi distribusinya harus sampai kepada pangkalan, lalu kemudian pangkalan menjualnya hanya kepada konsumen akhir, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Untuk usaha kecil. Nah, kesulitan memperoleh minyak tanah di Kabupaten Sika dari hasil monitoring kita itu menemukan bahwa pertama terjadi penjualan yang tidak sesuai sasaran. Ya, ada penjualan yang bukan kepada konsumen akhir, tetapi
mereka menjual, pangkalan ini menjual kepada kios, lalu kios itu akan menjual dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Kita tahu untuk minyak tanah itu sudah diatur harga eceran tertinggi. Untuk Kabupaten Sika harga eceran tertinggi itu 4.000. Nah, lalu oleh penjualan yang tidak sesuai ketentuan tadi, lalu harga itu ditentukan sendiri oleh pedagang-pedagang eceran yang menjual sesuai dengan biaya yang dia sudah keluarkan, sehingga dia menambah harga jual itu menjadi, ya ada yang 7.000, ada yang 6.000, bahkan bisa lebih dari itu. Lalu permasalahan lain juga adalah kita punya kuota itu memang kalau dihitung dengan kuota yang sekarang itu 9.500 kiloliter atau 9.500.000 liter. Nah, jumlah ini kalau kemudian dihitung-hitung dengan kebutuhan warga masyarakat tentu tidak cukup. Tidak cukup karena analisis kita terkait kebutuhan warga masyarakat itu sebetulnya kalau satu minggu menggunakan 5 liter untuk keluarga yang jumlah jiwanya 5 orang, itu satu minggu dia bisa menggunakan 5 liter. Itu kalau dikalikan dengan kebutuhan setiap bulan dikali dengan 12 bulan, itu paling tinggi itu 25 juta liter atau 25.000 kiloliter. Nah, tentu jumlah ini kan tidak bisa dilayani karena tentu pihak BPH Migas akan memperhitungkan dengan jumlah stok dan berbagai macam mekanisme distribusi. Lalu terkait dengan hal-hal lain yang kita terus melakukan pembinaan terhadap pangkalan adalah supaya mereka harus menjual sesuai dengan ketentuan. Tentu soal harga kita pemerintah juga akan mengevaluasi karena HET ini juga dari tahun 2013 yang kalau kita coba hitung-hitung dengan kondisi saat ini tentu pasti ada perubahan. Lalu ada ketimpangan ya di sabaran pangkalan itu sebetulnya ada ketimpangan, tidak merata. Jadi pangkalan yang ada di Kabupaten Sika itu dari sudah cukup lama itu lebih banyak konsentrasinya di wilayah kota, sehingga kemudian di wilayah-wilayah pedesaan itu tidak ada pangkalan, tidak ada pangkalan di sana, sehingga kemudian masyarakat dengan caranya sendiri mencari ke kota. Nah, ini yang harusnya tidak boleh, dan ini pemerintah akan mengaturnya lebih baik. Lalu memang perlu koreksi juga terhadap para agen. Memang kemarin-kemarin pangkalan ini memang mereka menentukan sendiri. Mereka menentukan sendiri. Memang ketentuannya harus bersama pemerintah, karena pemerintah harus melihat kondisi kepadatan penduduk, lalu di mana harus ditempati pangkalan-pangkalan agar bisa melayani warga masyarakat. Ya, lalu juga terdapat pangkalan yang jumlahnya cukup banyak lalu berdekatan. Nah, berdekatan dalam satu wilayah. Sementara ketentuan sekarang untuk bisa menentukan di mana titik pangkalan itu memang harus ada sasaran pelayanan. Jadi satu pangkalan itu kita sudah konsepkan agar melayani itu minimal 150 kepala keluarga. Baik. Ya, supaya nanti bisa terdistribusi ke seluruh wilayah, supaya kerisauan atau kekhawatiran dan kelangkaan minyak tanah itu kita bisa tangani. Mungkin itu beberapa hal. Lalu saat ini juga kemarin tanggal 18 kami juga diundang oleh DPRD Kabupaten Sika untuk dengar pendapat, dan kami menjelaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi berkaitan dengan distribusi minyak tanah. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD karena pikiran-pikiran yang bagus, ya, yang kemudian dalam perbincangan itu kami sudah catat sebagai bahan dalam kaitan kajian-kajian
untuk bisa mengatur bahan bakar ini, dan sebetulnya sejalan dengan apa yang sedang pemerintah lakukan. Ya, jadi pemerintahan sekarang, Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada kami agar merancang konsep kebijakan agar minyak tanah ini bisa terdistribusi secara adil ke seluruh wilayah Kabupaten Sika. Baik. Begitu, Yohan. Baik Bapak. Nah, ketika ada oknum-oknum yang nakal ya, dalam tanda kutip nih, bahwa mereka menjual harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi ya. Nah, ini apa tindakan atau tindak lanjut dari pemerintah ya terkait hal ini, Bapak? Iya, memang dalam monitoring kami memang menemukan itu. Jadi mereka menjual tidak sesuai head ya. Ya. Lalu secara langsung kami melakukan pembinaan di lapangan ya. Jadi mereka ini juga kita harus lakukan pembinaan terus-menerus terkait kebijakan ini, nasional ini. Ya. Karena harga yang sudah ditentukan pemerintah itu sebetulnya harga subsidi, sehingga ketika harga itu tidak dijual tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan merugikan warga masyarakat itu sendiri. Ya, jadi pertama kita memberikan pemahaman kepada para pangkalan bahwa mereka sebetulnya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan subsidi ini. Nah, lalu kemudian kita melakukan teguran, ya pertama tentu teguran lisan agar mereka harus mengikuti ketentuan, dan kalau tidak mengikuti ketentuan maka distribusi minyak tanah ke pangkalan itu akan dihentikan. Tentu sesuai dengan tahapan. Jadi kami melakukan teguran, selain teguran tertulis ada teguran lisan, lalu kita tembuskan ke para agen ya. Antara agen dan pangkalan juga mereka punya kontrak. Kontrak itu secara jelas sudah mengatur tentang hak dan kewajiban antara pangkalan dan agen. Salah satu sanksi yang akan diberikan oleh agen adalah ketika pangkalan menjual di atas itu, maka akan dihentikan pendistribusian minyak tanah ke pangkalan itu. Jadi itu sampai dengan tidak mengindahkan teguran-teguran yang nanti diberikan baik oleh pemerintah maupun agen, maka pangkalan itu akan dihentikan, ditutup. Baik, Bapak. Begitu. Nah, sedikit informasi ya Bapak, bagaimana nih stok minyak tanah untuk beberapa bulan ke depan sampai dengan bulan Desember 2025 ini? Iya, jadi untuk tahun 2025 itu Kabupaten Sika itu mendapatkan alokasi minyak tanah itu sejumlah 9.500 kiloliter atau 9.500.000 liter ya. Angka ini sebetulnya telah dialokasikan setiap bulan sekian ya. Tentu dengan jumlah itu mereka akan bagi untuk 12 bulan, sehingga sampai dengan bulan Desember itu minyak tanah itu tetap tersedia. Nah, jadi sesuai dengan mekanisme distribusi dari Pertamina ke agen itu sudah ada pengaturan, sehingga tidak akan ada kekosongan stok. Ya. Jadi dari penjelasan pihak Pertamina, stok minyak tanah yang ada di Pertamina itu cukup sesuai dengan alokasi yang secara rutin dilakukan pendropingan setiap hari ke agen. Lalu agen selanjutnya akan melakukan distribusi ke pangkalan. Jadi soal stok aman. Oke. Jadi tidak perlu khawatir ya masyarakat bahwa stok minyak tanah akan habis sebelum akhir tahun ya Bapak ya. Iya. Kemarin dari penjelasan pihak Pertamina bersama di DPRD, mereka menjamin itu bahwa posisi stok sampai dengan akhir tahun akan tetap terjaga. Baik, ini yang terakhir nih Bapak, apa harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sika dan juga atas kekhawatiran mereka ya terkait harga minyak tanah dan kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Sika? Iya, sebetulnya
saat ini dengan berbagai macam keluhan tadi, lalu kemudian dari DPR juga sudah menanggapi itu, lalu kami diundang kemarin untuk dengar pendapat. Sebetulnya bagi pemerintah adalah bagaimana mempercepat mekanisme pengaturan kembali mekanisme distribusi ini dengan baik supaya warga masyarakat di pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Sika ini bisa mengakses minyak tanah ini. Kami sudah menyusun SK Bupati tentang kuota distribusi per desa dan sebaran pangkalan untuk seluruh Kabupaten Sika, seluruh desa. Jadi kami kemarin memang seperti saya sampaikan tadi, saat ini memang pangkalan di Kabupaten Sika itu ada 565. Nah, dari perhitungan kami, kajian kami, untuk bisa menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sika, kita perlu tambahan pangkalan ya. Jadi hampir ada 700-an pangkalan untuk bisa menjangkau seluruh warga, seluruh desa, tidak hanya di daratan tetapi juga di kepulauan ya. Kabupaten Sika termasuk kabupaten kepulauan, sehingga wilayah-wilayah di kepulauan juga punya hak yang sama untuk mengakses bahan bakar ini. Itu. Jadi hari ini kami mengajukan konsep SK Bupati kepada Pak Bupati untuk kemudian disetujui, dilihat dan disetujui. Kalau sudah, maka ini menjadi panduan bagi para pihak yang berkaitan dengan distribusi minyak tanah ini untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan. Begitu, Bu Yohana. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini ya. Semoga saja kelangkaan minyak tanah ini cepat teratasi dan juga semoga kekhawatiran masyarakat bisa hilang ya dengan adanya informasi ini. Baik, untuk Bapak selamat bertugas, sukses selalu dan juga tetap semangat tentunya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Kandidios ya El Tolok terkait kelangkaan minyak tanah, tindakan atau tindak lanjut pemerintah Kabupaten Sika ya terkait dengan kelangkaan minyak tanah yang terjadi dari bulan Desember tahun 2024 yang lalu. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi-informasi penting dan juga akurat yang terjadi di Indonesia ya tentunya. Masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.